SMK 54 Jakarta terletak di Jalan Bengawan Jago, nomor 53, Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMKN 54 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abian. Tempat di mana passion bertemu potensi. Pada kali ini saya akan memperkenalkan 3 jurusan unggulan yang ada di SMKN 54 Jakarta. Yang pertama ada teknik kendaraan ringan atau disebut TKRO. Yang kedua ada teknik pendingin dan tata udara atau disebut TPTU. Yang ketiga ada teknik komputer jaringan atau disebut TKJ. Berikut adalah ekskul yang ada di SMK 54 Jakarta. Seni visual, badminton, seni tari, paskibra, band musik, voli, futsal, PMR, rohis, silat, English Club, akhir karya ilmiah remaja. Berikut adalah visi misi dari SMK 54 Jakarta. Visi: unggul dalam prestasi, terampil dan mandiri berlandaskan iman takwa. Misi: 1. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. 2. Membentuk peserta didik unggul dalam segala aspek. 3. Membentuk peserta didik yang berkarakter. 4. Meningkatkan kemampuan peserta didik di bidang prestasi akademik dan non-akademik. 5. Meningkatkan keunggulan sumber daya manusia. 6. Meningkatkan keunggulan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan lingkungan hidup. 7. Melaksanakan manajemen kebersamaan yang kooperatif, transparan, profesional, dan akuntabel. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan ruangan-ruangan yang ada di SMKN 54 Jakarta. Ini adalah pos penjaga sekolah dari SMK 54 Jakarta. Sekarang kita ada di lapangan SMK 54 Jakarta yang biasa digunakan olahraga pada siswa dan siswi dan untuk upacara hari Senin. Lalu sekarang kita ada di ruang UKS yang terletak pada lantai dasar. Masuk ke dalam, kita akan berada di Masjid Nurul Fikri yang biasanya digunakan untuk sholat Jumat dan sholat zuhur para siswa dan siswi. Ini tempat wudhu dari Masjid Nurul Fikri. Selanjutnya adalah ini ruang praktek atau bisa disebut juga bengkel dari jurusan TKRO. Ini adalah ruang praktek jurusan TKRO yang kedua atau disebut juga bengkel TKRO kedua. Selanjutnya ini adalah ruang praktek mesin ke-1 dari jurusan TKRO. Di sampingnya juga terdapat ruang praktek mesin kedua dari jurusan TKRO. Selanjutnya ada gudang atau ruang penyimpanan alat dan bahan dari jurusan TKRO. Selanjutnya kita berada di ruang kerja elektromekanik untuk jurusan TPTU. Selanjutnya kita berada di ruang tata udara komersial
yang digunakan untuk jurusan TPTU. Ini adalah gudang olahraga untuk penyimpanan peralatan olahraga. Di samping gudang olahraga, kita akan masuk ke dalam kantin sehat dari SMK 54 Jakarta. Ini adalah ruang tata usaha yang terletak pada lantai 2. Selanjutnya, ini adalah ruang guru dari SMK 54 Jakarta. Di samping ruang guru, ini adalah ruang kepala sekolah dari SMK 54 Jakarta. Lalu ini adalah ruangan wakil kurikulum dan sarpras dari SMK 54 Jakarta. Selanjutnya, ini adalah ruang rapat dari SMK 54 Jakarta. Selanjutnya kita berada di ruang serbaguna. Selanjutnya, ini adalah ruang tata udara domestik untuk jurusan TPTU. Lalu ini adalah ruang kontrol refrigerasi dan tata udara dari jurusan TPTU. Ini adalah ruang praktek listrikan otomotif untuk jurusan TKR. Di sampingnya, ini adalah ruang aula dari SMK 54 Jakarta. Lalu ini adalah ruang bimbingan konseling atau disebut juga BK atau BP. Di lantai 3, kita terdapat ruang perpustakaan yang biasa digunakan para siswa dan siswi untuk menambah wawasan dan membaca novel atau buku fiksi lainnya. Selanjutnya ini adalah ruang laboratorium pertama atau ruang komputer pertama untuk jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Ini adalah ruang lab kimia. Di sampingnya juga terdapat ruang lab fisika. Ini adalah unit production dari jurusan TKJ. Di sampingnya kita juga terdapat ruang guru TKJ.
Ini adalah ruang laboratorium yang kedua atau lab komputer yang kedua dari jurusan TKJ. Ini adalah ruang praktikum dari jurusan TKJ yang biasa digunakan para siswa dan siswi untuk merakit komputer dan lainnya. Ini adalah ruang praktek TUK yang biasa digunakan untuk ujian teknik komputer dan jaringan. Ini adalah ruang teori 1. Ini adalah ruang teori 2. Ini adalah ruang teori 3. Ini adalah ruang teori 4. Di lantai 3 kita juga terdapat ruang koperasi. Berikut ini adalah mengapa harus masuk ke SMK 54 Jakarta. Berikut menurut tanggapan guru-guru di sini. Oke Bu, saya mohon izin sebelumnya saya dapat arahan dari Bu Rati untuk buat pengenalan lingkungan sekolah, dan kebetulan ada wawancara dari kepala sekolah sampai staf-stafnya. Kebetulan saya dan Ahmad ada kesempatan buat wawancara ini Bu. Mohon izin Bu. Oke, baik. Saya mau ngajuin beberapa pertanyaan buat Ibu. Apa pengalaman Bu Hamidah selama menjadi kepala sekolah? Kalau pengalaman saya selama jadi kepala sekolah itu banyak kegiatannya. Yang paling mendasar sekali saya mendapat pelatihan upskilling dan reskilling itu di PT Pindad. Di sana diajarkan manajemen, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Awal sekali menjadi kepala sekolah itu adalah basic yang bisa saya terapkan di sekolah ini, karena PT Pindad itu adalah PT termasuk BUMN terbesar yang kaitannya dengan persenjataan, yang keperluan ABRI, tapi dia sekarang sudah merambah kepada bisnis yang lebih luas lagi, sehingga di sana kita bisa belajar bagaimana memanage lingkungan, bagaimana belajar kita menyikapi situasi dan kondisi, keadaan genting, ya, keadaan yang harus ditangani secara urgent dalam kegiatan satu organisasi seperti itu. Jadi memang sama sekali bisa menerapkannya di SMK 54 Jakarta. Boleh lanjut pertanyaan dulu? Oke, silakan. Untuk yang selanjutnya, visi misi apa yang Ibu rencanakan untuk masa depan yang lebih baik? Mungkin lebih ke visi misi Ibu. Kalau visi misi saya secara pribadi, ya, secara visi itu artinya vision, saya harapkan ke depan ya bisa lebih baik dalam kehidupan saya, dalam karir, maupun khususnya SMK 54 Jakarta bisa melambung lebih tinggi lagi dengan misi saya, bagaimana bisa menerapkan profesionalisme yang tinggi di dalam manajemen SMK 54 Jakarta, bagaimana siswa bisa berprestasi, guru memiliki kompetensi yang bagus, SDM yang mumpuni, kemudian ya sarana prasarana sekolah yang bisa menunjang faktor-faktor keberhasilan siswa. Itu misi yang saya dan yang saat ini sedang saya terapkan seperti itu. Oke, untuk pertanyaan saya selanjutnya yang terakhir Bu, apa tujuan Ibu menjadi mungkin keinginan Ibu untuk menjadi kepala sekolah? Saya ingin satu saja sih sebenarnya, bisa berguna buat orang lain, ya, untuk suatu organisasi atau lainnya, artinya bisa menebar kebaikan dari jeripaya usaha kita bisa dinikmati orang lain, artinya dari apa yang kita sudah lakukan itu adalah untuk berguna, karena sebaik-baik umat adalah yang berguna untuk orang lain, seperti menurut himbauan Nabi, ya, berdasarkan hadisnya. Selaku saya orang Muslim, ya, saya menteladannya seperti itu. Artinya saya menjadi kepala sekolah, saya ingin bisa mengimbaskan hal-hal baik kepada lingkungan di SMK 54 Jakarta, dengan teman sejawat, dengan keluarga, ya, sebagai contoh atau public figure bahwa kita bisa berbuat untuk kepentingan orang lain seperti itu.
Saat ini saya akan mewawancarai salah satu guru jurusan di SMK 54 Jakarta. Awal untuk wawancara kali ini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Bapak atau Ibu. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ilham, Ketua Kelas 12 TKJ 2. Bapak atau Ibu mengajar jurusan apa di sekolah ini Pak? Baik, untuk Bapak sendiri di sini mengajar di jurusan Teknik Pendingin Tata Udara. Kemudian diamanahkan sebagai wakil bidang kurikulum. Baik Pak, sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Kalau hitungan waktu sekitar 24 tahun. Kurang lamanya seperti itu ya Pak? Ya. Bisa Bapak atau Ibu jelaskan apa saja yang diajarkan di jurusan TPTU di sekolah ini Pak? Kalau jurusan TPTU ya tentu tentang teknik pendingin ya dan tata udara dalam kompetensi pengkondisian udara. Baik Pak, menurut Bapak sendiri apa sih ciri khas dari siswa atau siswi di jurusan TPTU itu? Ciri khas anak-anak TPTU tentunya sebagai orang teknologi harus siap bekerja di bidang teknik pendingin tata udara. Baik Pak, untuk penutup, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk calon siswa atau siswi ingin memasuki jurusan TPTU itu? Kalau pesan Bapak terkait dengan calon-calon siswa yang masuk teknik pendingin, tolong cari pengetahuan terkait dengan teknik pendingin. Sehingga pada saat masuk tidak menyesal. Apa yang mau dipelajari teknik pendingin, cari tahu dulu. Nah itu. Sehingga ketika masuk teknik pendingin itu betul-betul sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, wawasan, informasi yang sudah didapatkan, dan kemudian minatnya itu betul-betul ya atas kemauan sendiri, bukan karena ikut-ikutan atau karena suruhan orang tua atau karena dorongan orang lain. Nah itu sehingga punya motivasi yang tinggi ketika nanti masuk ke jurusan teknik pendingin. Baik Pak, sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya Pak untuk telah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah saya sudah berada di ruang Wakil Humas dan Kemitraan. Alhamdulillah juga kita sudah bertemu dengan Bapak Novi sebagai Wakil Humas dan Kemitraan. Apa kabar Pak Novi? Kabar baik aja. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi ya. Dari sini Pak ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Bapak terkait tentang pendidikan di SMK 54 Jakarta Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu sejak kapan Bapak memulai karir menjadi seorang guru? Karir saya sebagai seorang guru itu dimulai di tahun 1996 ya. Saat itu Bapak masih mengajar di swasta. Karir pertama di swasta. Ya. Ini Pak, masuk pertanyaan berikutnya. Mengapa Bapak memilih mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta dan sudah berapa lama Bapak mengajar di sini? Ya. Saya di SMK Negeri 54 Jakarta ini mulai bertugas sebagai guru itu tahun 1998. Jadi seperti di awal tadi, tahun 96 Bapak mengajar sebagai guru di sekolah swasta, kemudian ada perekrutan untuk guru atas nama PNS, kalau itu seleksi. Dalam hasil seleksi tersebut Bapak ditempatkan di SMK Negeri 54 Jakarta ini dari tahun 98. Nah, kalau dihitung dengan masa kerja saya sebagai guru di SMK Negeri 54 Jakarta ini sudah 24 tahun lebih kan ya. Itu enggak disamakan ke 22 kali. Cukup lama juga ya Pak? Lumayan lama. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya, silakan Haji. Siapa yang motivasi Bapak untuk menjadi seorang guru, atau ada dorongan dari orang tua atau keinginan Bapak sendiri? Ya, kalau untuk memotivasi saya sebagai seorang guru itu adalah orang tua ya. Karena orang tua saya seorang guru juga, termasuk juga keinginan sendiri. Kalau ada ini, apa yang Bapak kita cita-cita tercapai sebagai seorang guru.
Ya, ya. Dan berikut Pak, di mana saja Bapak sudah membagi ilmu selain di SMK Negeri 54 Pak? Membagi ilmu sebagai guru ya, sebagai guru teknik kendaraan ringan khususnya itu dimulai dari sekolah swasta dulunya. Ya, di tahun 96 saya sudah mengajar sebagai seorang guru sebagai guru swasta. Kemudian saya juga pernah mengajar di salah satu sekolah SMK swasta juga, namanya SMK Bahariwan tahun 96 juga. Kemudian saya juga pernah menjadi seorang dosen di LP3I Kramat Raya. Jadi ada 3 ya, ada di swastanya 2, sebagai SMK, kemudian sebagai dosen di LP3I Kramat Raya. Pertanyaan yang berikut Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 54 Pak? Ya, kalau pendapat saya terkait dengan jurusan-jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri Jakarta itu, ada teknik kendaraan otomotif, ada teknik komputer dan jaringan, dan juga ada teknik pendinginan udara. Nah, ini semua jurusan adalah jurusan yang sangat bagus ya, yang dimana prospek kerja juga luar biasa, termasuk juga pada saat nanti para siswa yang mau melanjutkan perguruan tinggi juga buka besar peluang untuk itu. Dan juga bagaimana seorang siswa setelah tamat dia akan berusaha juga sangat besar prospeknya untuk mengembangkan di 3 jurusan ini. Ya. Sebagai Wakil Humas dan Kemitraan, apa rencana Bapak ke depannya untuk memajukan pendidikan di SMK Negeri 54 Jakarta agar bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain Pak? Ya, di bidang humas yang harus kita tingkatkan ya, sesuai dengan bidang saya di saat ini, bagaimana seorang tamatan alumni itu bisa tercerap ya sebagai tenaga kerja, dikenal dengan istilah sekarang BMW itu bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Traji Pangestu. Saat ini kami sedang bersama salah satu guru kami di SMK Negeri 54 Jakarta, yaitu Bapak Imam selaku Wakil Kasubag Tata Usaha. Halo Pak Imam. Ya, Selamat siang. ya, selamat siang. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung. Perkenalkan namanya siapa-siapa? Nah, ini buat pribadi. Oh, pribadi. Oh, pribadi. Oke, oke, siap, siap. Kita langsung pertanyaan aja ya Pak. Oh, apa pertanyaan? Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Nah, bersedia. Ya Pak. Ya. Sudah berapa lama Bapak berada di TU? Saya berada di TU di 54 itu dari tahun 2018. Berarti berapa tahun? 6 tahun ya? 6 tahun jalan ya? 6 tahun ya? Oke. Sebelumnya saya di SMP 10 dari tahun 98. SMP. Ya, SMP 10 Batu. Selain bekerja di TU, apakah Bapak mengajar juga di kelas? Enggak, saya khusus di TU. Oh, Tidak mengajar. Tidak. kalau boleh tahu pekerjaan seperti apa sih yang Bapak lakukan di TU ini? Saya itu sebagai pengelola keuangan BOS dan BOP sekolah. Setelah Bapak selesai mengerjakan pekerjaan di TU, ini akan dikemanakan lagi berkas-berkas tersebut? Jadi kalau pekerjaan kita kan administrasi ya, berarti berkas-berkas yang sudah lengkap, khususnya kalau tahun berjalan masih kita simpan di ruangan. Tapi kalau sudah di luar tahun yang kemarin-kemarin, kita arsipkan ada di gudang gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bertanya tentang mekanisme pendataan siswa ya Pak. Pendataan siswa. Ya. Yang pertama, Pendataan ya. siswa. Gimana sih mekanisme penerimaan peserta didik? Oh, penerimaan peserta didik. Oh, kalau penerimaan peserta didik khususnya di sekolah negeri kan berarti kan merujuk ke surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ya, yang sudah berlangsung sih ya. Kita SMK Negeri 54 hanya menerima siswa itu pendaftaran secara real time, secara online, yang waktunya
itu ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kita hanya sebagai user aja ya. Jadi semua itu dikelola oleh Dinas Pendidikan. Dari pendaftaran sampai penerimaan, sekolah hanya sebagai penerima aja begitu. Kalau bagaimana sih mekanisme penerimaan siswa pindahan? Apakah mekanismenya sama seperti penerimaan siswa baru atau tidak? Sebenarnya ada persamaan dan ada perbedaannya ya. Kalau persamaannya itu tetap kita menunggu surat edaran instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu tentang pengaturan tentang waktu dan kriterianya. Kalau untuk skemanya, untuk urutannya itu berbeda dengan PPDB, dengan penerimaan siswa baru. Kalau di PPDB siswa baru itu tanpa tes ya. Kalau untuk siswa mutasi itu ada tes. Jadi siswa itu sebelum diterima dites dulu dengan nilai passing grade yang sudah ditentukan sekolah. Gitu. Kalau selanjutnya, bagaimana sih cara mengelompokkan data siswa? Misalnya, data siswa tersebut diolah secara manual atau secara digital menggunakan software dan dikelompokkan berdasarkan kelas kompetensi, pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Jadi gini, kalau mengenai data kesiswaan itu emang ada yang dikelola secara manual dan ada yang dikelola secara sistem, by system ya. Kalau secara by system itu ada namanya Dapodik. Dapodik itu sistem punya dari Kementerian Pendidikan. Itu satu. Nah, kedua yang yang secara manual itu ada namanya buku induk siswa dan kelaper seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir, Bapak pernah nggak sih dimarahi oleh kepala sekolah atau kepala TU jikalau ada pekerjaan Bapak yang kurang sempurna? Nah, sebenarnya kan kalau dimarahin sih enggak ya. Sebenarnya kan namanya pimpinan kan dia itu mengingatkan sebenarnya. Sebenarnya bukan marah. Kalau marah mah itu orang sono untuk dari planet lain gitu memarahi bawahannya. Kalau kita mah enggak. Namanya pimpinan kan mengayomi bawahannya, mengingatkan seperti itu. Jadi ya tidak pernah gitu. Nah, udah cukup Pak pertanyaannya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama nih saya mau nanya nih Bu, kan Ibu sudah cukup lama ya Bu ya menjadi guru gitu ya. Udah lumayan lama, mungkin ada kesan dan pesannya Bu untuk selama mengajar di 54 ini Bu. Oke, baik, makasih kok. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, ini wawancara ini dalam kaitannya dengan tugas apa? Dengan terus tujuannya apa? Tugas dari pelajaran apa? Oh iya, kalau untuk tugas ini Bu, kita dari ada rangka itu namanya promosi sekolah. Nah, dari tugasnya itu dari tugas bahasa Indonesia Bu. Oke, Bu Rati. Oke, baik, Ibu jawab yang ditanyakan Eko tadi ya. Boleh. Ibu tugas di sini dari akhir tahun 1999, jadi kurang lebih udah 24 tahun ya. Oke. Kalau kesannya, kalau siswa dulu dibandingkan sekarang ya. Kalau dulu Ibu masuk awal-awal tuh hampir tiap hari tuh tawuran. Hampir setiap hari. Kita guru aja pulang itu dulu kan masih naik angkutan umum ya. Jadi masih ada zamannya Metro Mini, P10, 24. Itu sampai kalau kita naik angkutan umum itu ditungguin polisi, ditungguin babinsa, karena eskalasi tawuran tuh tinggi banget ya. Dalam kondisi Ibu waktu itu masuk dengan saya lagi kondisi hamil gede ya, jadi riskan, takut banget ya waktu itu. Terus tingkat tawurannya juga tinggi. Ada beberapa korban siswa kita yang sampai meninggal, yang udah kelas 12 tinggal sebulan lagi mau UN itu meninggal, korban bacok.
makin ke belakang, walaupun ada tawuran, tapi artinya udah mulai menurun. Reda ya, Bu? Udah mulai menurun. Berharap sih akan terus menurun dan sampai benar-benar clear ya, nggak ada tawuran lagi. Oke, apa lagi Pak? Nah, untuk tadi kan ada pesan dan kesannya dari Ibu. Nah, ini saya mau langsung ke yang ini, Bu. Kan Ibu udah cukup lama ya di sini ya? Oke. Lumayan lama juga ya. Saya mau nanya ini, Bu. Kira-kira kekurangannya gitu loh, Bu. Kita kan, saya juga udah lumayan cukup lama ya, hampir 2 tahun ya di 54 ini. Mungkin menurut Ibu ada kekurangan dari kitanya atau mungkin dari kekurangan program pembelajarannya yang mungkin kita belum bisa capai gitu, Bu, di 54. Kalau kekurangannya itu sudah pasti ada, nggak ada yang sempurna ya. Iya, pasti ada kekurangan. Nah, yang pertama itu kekurangan dari pihak guru dulu. Iya, kasih. Kekurangan dari pihak guru. Jadi guru tuh tidak semuanya baik, tidak semuanya benar gitu loh. Untuk saya pribadi aja, kalau bicara masalah guru, saya sendiri, saya yakin saya belum sempurna banget. Saya yakin saya juga masih banyak kekurangan ya. Apalagi kamu kelas yang ibu ajar, berarti kamu tahu apa kelemahan saya, apa kekurangan saya. Tapi bagaimanapun saya berusaha untuk berikan yang terbaik ya untuk anak didik saya. Kelemahan di SMK 54 itu yang pertama tuh masalah disiplin waktu, baik dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Hal yang sederhana saat masuk kelas saja. Kalau masuk sekolah oke, kita semua guru-guru pengen cepat masuk. Tapi berkaitan dengan kalau masuk kelas, kalian bisa saksikan sendiri kalau kita mau bicara jujur, banyak yang tidak on time. Benar kan? Kemudian banyak yang keluar sebelum jamnya selesai. Siswa sih fine-fine aja, lebih cepat gurunya keluar lebih baik, lebih lama gurunya masuk sekelas, mereka lebih senang tuh. Tapi kasihan kan, kalau kita bicara masalah efektivitas waktu masih jauh dari kata baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, disiplin waktu. Yang kedua, kalau mau dibilang kesan, mungkin kalian bisa lihat sendiri. Kalau kami yang Bapak Ibu guru itu, kalau dulu itu kesannya lebih kompak. Oh iya. Lebih kompak, lebih guyup. Apa mungkin karena guru-guru tua ya dulu ya, jadi lebih kompak, lebih guyup. Kekeluargaan juga lebih terasa. Dengan sekarang kalian lihat banyak guru-guru muda. Mungkin kalau guru muda dengan gennya sekarang beda dengan guru-guru tua. Kalau sekarang lebih banyak gen Z dan seterusnya. Egonya lebih tinggi. Jadi seringkali ada hal yang sederhana sampai terjadi benturan. Sebenarnya dari hal yang sederhana, dan itu tidak ibu alami dulu di zaman guru-guru yang senior dulu. Jadi kalau mau dibilang kesan saya lebih senang, lebih nyaman di era yang sebelumnya daripada sekarang, karena untuk sekarang saya merasa bahwa nggak terlalu kompak, nggak terlalu guyup, masing-masing dengan egonya sendiri-sendiri. Apalagi sekarang itu guru TKR dengan ruangannya sendiri, TPT ruangan sendiri, di sini sendiri-sendiri. Ya, kita ketemu paling kalau ada rapat, semua dengan kesibukannya masing-masing. Artinya kekompakan juga tidak terlalu seperti yang kemarin-kemarin. Nah, itu kesan saya aja. Ya, berharap sih walaupun kita pisah-pisah ruangan, tapi masih ada kebersamaan kekompakan. ada. Oke, apa lagi? Lalu ini Bu, Ibu kan mengajar matematika ya. Saya mau nanya dong Bu, kalau susahnya gitu loh Bu, mungkin Ibu kayak mengajar kan hampir ada susah, ada mudahnya, mungkin dari anak-anaknya sendiri menerima materi atau mungkin dari ibunya yang susah menjelaskan kepada mereka Bu. Itu gimana tuh Bu? Oke. Kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya itu lemah. Hampir semua SMK yang ada di Indonesia, kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya. Hal yang sederhana, tambah kurang kali bagi aja dulu. Tidak semua orang tuh siap gitu loh. Tuh, kelemahan. Hampir semua sekolah, mau sekolah swasta, sekolah negeri, matematika dasarnya lemah. Nah, sekarang tinggal pinter-pinternya guru aja. Metode yang dia pakai apa, yang buat anak itu. Yang pertama, jangan dulu kejar supaya anak itu paham. Anak itu rasa nyaman dulu sama gurunya. Bisakah Bapak ceritakan bagaimana Bapak bisa menjadi guru SMKN 54 Jakarta? Awal saya masuk ke SMK Negeri 54 Jakarta ini, saya dapat info dari teman saya bahwa di 54 ini sedang membutuhkan guru untuk jurusan TKJ. Dan kebetulan memang saya sedang mencari pekerjaan, dan akhirnya saya mencoba melamar di SMK Negeri 54 Jakarta. Mengapa Bapak ingin menjadi guru di SMK 54 dan apa motivasi Bapak?
Awal mulanya saya tidak ingin jadi guru, cuman berjalannya waktu ternyata menjadi guru itu cukup menyenangkan, karena ketika saya menjadi guru saya bertemu banyak sekali murid-murid dengan berbagai macam karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari kelas 12 KJ 2. Di sini saya ingin mengomentari. Sebelumnya perkenalan ibu. Nama ibu siapa? Endang Sariniasi. Dari guru apa? Kebetulan saya ngajar bimbingan Montessori. Pertanyaan pertama, mengapa Anda memilih profesi menjadi seorang guru? Kalau ditanya mengapa memilih profesi jadi seorang guru, karena kebetulan memang waktu itu kuliahnya di ilmu pendidikan. Bagaimana Anda menjelaskan gaya mengajar? Kalau kita yang mengajar, ya guru punya karakter yang masing-masing ya. Kalau saya lebih yang senang dengan situasi kelas yang tidak terlalu kaku, yang dengan kelasnya serta serius tapi santai, sehingga anak bisa kerja dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana ibu membantu siswa mengalami kesulitan belajar? Kalau untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, kita lihat dulu latar belakang dia kesulitan belajarnya di mana. Kalau latar belakangnya memang karena faktor bawaan, artinya intelektualnya yang memang terbelakang, berarti memang sesuai kemampuannya saja. Tapi kalau memang karena faktor lain, artinya terkendala ada masalah dari keluarga atau ekonomi dan sebagainya, nah itu mungkin kita carikan solusinya. Bagaimana ibu berkomunikasi dengan orang tua siswa? Untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa, kita selalu melakukan baik secara media sosial ya, artinya dengan menggunakan grup WhatsApp ataupun secara tatap muka langsung ya, ketika memang dibutuhkan atau informasi-informasi untuk bekerja sama dalam membimbing peserta didik. Bagaimana ibu membuat tertarik dalam merencanakan pelajaran? Membuat siswa atau peserta didik tertarik adalah kita dengan mencari sebenarnya isu-isu yang lagi tren saat ini yang mungkin mereka lebih memahami, lebih mengenal, sehingga mereka tertarik untuk bisa gitu ya mengungkapkan dan menantang untuk mereka lebih berkreasi. Sekarang kan lagi zamannya teknologi, bagaimana ibu menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Teknologi dalam pembelajaran sekarang udah macam-macam ya, artinya anak-anak juga sekarang bisa digunakan pada siswa secara langsung, apalagi sekarang kan dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar di mana student center, artinya berpusat pada siswa, sehingga siswa diberikan keleluasaan, kebebasan dalam menggunakan teknologi. Sekarang kan banyak ya semacam YouTube dan sebagainya, sehingga mereka lebih bisa berkreasi dan bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Sekian dari wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan Bapak. Saya Ginanjar Setio Wibowo. Kebetulan saya mewakili Ibu Sudi Rahyani. Saya sebagai pengurus barang di SMK Negeri 54 Jakarta di bidang Satpas. Kalau boleh tahu nih Pak, umur Bapak berapa sih? Kayaknya kelihatannya masih muda gitu. Ya, saya saat ini usianya 33 tahun. Saya lahir di Semarang ya, 10 Januari tahun 1991. Kalau hobi nih Pak, untuk waktu senggang tuh biasanya Bapak ngapain? Hobinya, untuk saat ini waktu senggang mungkin bisa main sama anak ya pasti ya. Kemudian saya juga hobi di bidang otomotif. Saat senggang saya juga melakukan servis sepeda motor customer dan lain-lain. Tahun berapa Bapak jadi? Awal saya menjadi guru itu di tahun 2014
di SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Kemudian saya mencoba mendaftar tes CPNS. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya pindah ke SMK Negeri 54. Jadi di sini udah berapa tahun Pak? Sudah berapa ya? 5 sampai 6 tahun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Ramadhani dari kelas 12 TKJ 2. Saat ini saya sedang mewawancarai salah satu guru dari SMK Negeri 54 Jakarta. Untuk pertama-tama, saya mungkin akan mengenalkan diri untuk sumber yang terlebih dahulu dengan Bapak siapa Pak? Mr. Arif. Apa hal yang menjadi paling berkesan di saat mengajar di sekolah ini? Siswa yang aktif. Dan untuk menutup, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk seluruh murid-murid Bapak? Belajar lebih giat hari, semangat, dan tidak pernah. Baiklah, mungkin segitu saja untuk wawancara kali ini. Terima kasih Pak. Apa hal yang menurut Bapak paling berkesan saat mengajar di SMKN 54 Jakarta? Hal yang menurut saya paling berkesan ketika saya mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta adalah ketika saya mampu memberikan yang terbaik kepada murid-murid saya, dan ada juga hal yang paling berkesan adalah ketika saya menemukan beberapa anak daripada siswi SMK Negeri 54 Jakarta yang memang mereka bisa memberikan pengalaman dan kesan yang tidak bisa saya lupakan selama saya mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta. Dan untuk penutup, apa pesan Bapak ingin Bapak sampaikan untuk seluruh murid-murid SMKN 54 Jakarta? Pesan saya kepada semua murid-murid saya, baik yang saat ini masih berstatus sebagai pelajar di SMK Negeri 54 Jakarta dan maupun kepada murid-murid saya yang sudah menjadi alumni daripada di SMK Negeri 54 Jakarta, harapan saya dan pesan saya kepada mereka adalah tetaplah menjadi yang terbaik untuk orang tuamu dan jadilah apa yang ingin orang tuamu mau, dan berikan yang terbaik kepada orang tuamu, gapai masa depanmu, dan semoga apa-apa yang selama ini kau perjuangkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin segitu saja untuk wawancara kali ini. Terima kasih Bapak karena telah meluangkan waktunya di wawancara ini. Terima kasih ya Pak. Baik, hari ini kita akan mewawancarai Pak Hendra, yaitu salah satu penjaga dari guru perpustakaan. Pertanyaan pertama, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Boleh, saya bersedia. Pertanyaan kedua, sejak kapan Bapak menjalankan profesi sebagai guru perpustakaan? Saya mulai bekerja di SMK 54 itu mulai tahun 2019 masuk, kemudian mulai bekerja di awal tahun 2020. Pertanyaan ketiga, sejak kapan perpustakaan ini didirikan? Perpustakaan lebih tepatnya itu tahun 1984, sekitar 80. Baik, pertanyaan keempat, dari segi tingkatan kelas apa saja yang sering mengunjungi perpustakaan ini? Untuk rekapitulasi pengunjung yang sering datang ke perpus itu rata-rata mereka dari jurusan TKS sebenarnya, karena mungkin dari segi rombel juga lebih banyak dari jurusan TKR ketimbang dari jurusan lain. Pertanyaan nomor 5, apakah perpustakaan ini memiliki koleksi digital yang bebas diakses kapan saja? Perpustakaan SMK 54 sudah masuk ke era digitalisasi dan sudah mempunyai koleksi digital atau e-book itu, dan boleh diakses oleh siswa melalui proses administrasi di perpustakaan. Cuma untuk prosesnya itu nanti boleh mengunjungi ke perpus kemudian berkoordinasi dengan petugasnya.
Pertanyaan nomor 6. Bagaimana perpustakaan mengolah data pengunjung? Untuk data pengunjung kita olah melalui aplikasi Google Form yang per hari, per bulan, kemudian per tahun itu direkapitulasi dengan menggunakan Google Form, dan di situ kita bisa lihat hasil dari total pengunjung yang sering dan yang banyak mengunjungi perpustakaan itu dari jurusan mana saja, itu melalui aplikasi Google Form. Baik, pertanyaan terakhir. Apakah perpustakaan mengadakan kegiatan seleksi bahan pustaka? Untuk bahan pustaka itu kita seleksi melalui survei dan melalui stock of name. Jadi ada beberapa koleksi perpustakaan yang memang layak untuk dibaca ataupun bahan bacaan yang memang khusus untuk anak SMK. Baik, terima kasih Pak Hendra. Waktunya sudah menjawab pertanyaan berikut ini. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Saya bersama dengan salah satu karyawan di SMK Negeri 50 Jakarta. Boleh perkenalkan Mas namanya? Namanya Agustian Hernawan. Pekerjaan Mas Agus di sini sebagai apa? Sebagai caraka sebetulnya. Kapan Mas Agus mulai bekerja di SMK Negeri 54 Jakarta? Awalnya dari tahun 2015. Apa sih yang bikin Mas Agus mau kerja di sekolah ini? Selagi ada lowongan dan kerjanya halal. Terus berikutnya ada gak sih Mas tak enaknya kerja di SMK Negeri 54 Jakarta? Gak enaknya kalau misalkan banyak kerjaan, ditambah lagi kerjaan. Tanggapan Mas Agus tentang kebiasaan siswa di sini. Kebiasaan anak-anak di sini terus tidur. Susah diatur. Parah. Terus terakhir, kesan Mas Agus selama bekerja di SMK Negeri 54 Jakarta. Rasanya kalau bekerja bersama guru atau sama karyawan itu keluarganya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan mewawancarai penjaga keamanan di SMKN 54 Jakarta. Oke, pertama perkenalan diri terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? 2018. Bagaimana keamanan sekolah setiap harinya, Pak? Bagaimana cara Bapak sendiri untuk menanggulangi para murid yang melanggar peraturan keamanan di sekolah SMK 54 Jakarta? Yang mereka apa hal yang Bapak berkesan selama menjadi penjaga keamanan di sekolah SMK 54 Jakarta? Suasana ya biasa aja sih, banyak terlalu. Oke Pak, terakhir apa yang pesan Bapak untuk para murid agar para murid bisa lebih baik untuk keamanan di SMKN 54 Jakarta? Menurut saya mau untuk kelas 3 ya, jangan sampai ya apalagi yang kelas 3 yang kita tidak sampai ketahuan lah. Terus masalah merokok kalau saya datang di sekolah lah, merokok di luar jangan di dalam sekolah ya. Sekian, terima kasih untuk video hari ini. Akhirnya saya menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalan nama dan asal sekolah. Nama saya Desta dan saya berasal dari SMP 28 Jakarta. Kira-kira lulus mau kemana? Saya ingin masuk ke SMKN 54 Jakarta. Mengapa Anda tertarik untuk masuk ke SMKN 54 Jakarta? Saya tertarik masuk ke SMKN 54 Jakarta karena saya ingin mendapatkan pendidikan kejuruan yang berkualitas relevan dengan dunia kerja di masa depan. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 4 yang beranggota, saya Tidian Sesekro, saya Zaman Kami, saya Muhammad Nurdi Agriza, saya Rafikan Jaldi, saya Muhammad Arya Bigai, saya Muhammad Abian, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Funky.